Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Novitasari dari kelas 1D, nomor absen 8. Ingin mempresentasikan tentang perusahaan Adira. Yang pertama adalah kita mencari profitabilitas. Yang pertama adalah gross profit margin dengan tujuan presentase laba kotor dari total penjualan. Rumusnya adalah gross profit dibagi sales kali 100%. Ada hasil di 24,46%. Perusahaan berhasil untuk menyisihkan 24,46% dari penjualannya setelah dikurangi harga pokok penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan cukup efisien dalam mengelola biaya produksinya. Lalu ada operating profit margin. Tujuannya presentase laba operasional dari total penjualan. Rumusnya operating profit dikurangi sales kali 100%. Operating profit dibagi sales dengan hasil 0,20%. Nah, dari data yang saya temui setelah menghitung beban operasional yang perusahaan dapatkan adalah 0,20% dari penjualan. Presentasi tersebut sangat kecil yang mengindikasi beban operasional yang cukup besar. Lalu ada net profit margin. Nah, tujuannya adalah untuk presentase laba bersih terhadap total penjualan. Rumusnya net profit dibagi sales kali 100%. Nah, net profitnya 101 ini dibagi ini dengan hasil 19,3. Dari setiap penjualan, maka perusahaan mendapatkan 19% laba bersih. Ini menunjukkan bahwa setelah semua biaya yang sudah termasuk pajak dan bunga dipotong, perusahaan masih mampu menghasilkan keuntungan yang cukup baik. Lalu ada ROA. Tujuannya adalah presentase laba bersih terhadap total aset. Rumusnya kita mencari ROA adalah net profit dibagi total aset kali 100%. Saya dapat di total 6,45%. Nah, dengan total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba bersih 6%. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan aset perusahaan dalam menghasilkan laba masih tergolong rendah. Lalu ada ROE, net profit. ROE, tujuannya adalah presentase laba bersih terhadap total ekuitas. Rumusnya adalah net profit dibagi total equity kali 100%. Nah, net profitnya sama seperti di atas, lalu total equity-nya ini total equity-nya. Saya dapat hasil 16%. Perusahaan mampu menghasilkan laba bersih 16% dari total ekuitas yang dimiliki. ROE ini menunjukkan bahwa perusahaan cukup efisien dalam memanfaatkan modal ekuitas untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi ROE yang dihasilkan, maka semakin baik untuk profitabilitas bagi pemegang saham. Lalu ada ROS, tujuannya presentase laba sebelum pajak dan bunga terhadap penjualan. Rumusnya EBITDA dibagi sales kali 100%. Saya mendapatkan hasil minus. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian sebesar 8,4% dari total penjualan. Loss negatif menandakan bahwa beban operasional dan keuangan lebih besar dibanding dengan pendapatan yang diterima. Lalu ada IPS, tujuannya laba bersih per saham yang beredar, yaitu rumusnya net profit dibagi total shares kali 100%. Net profit seperti di atas, total shares itu saya ini. Lalu hasilnya 100%. Nah, hal ini tuh upside yang tinggi itu biasanya menarik bagi investor karena menunjukkan bahwa perusahaan itu mampu menghasilkan keuntungan per lembar yang signifikan. Tetapi jika EPS benar-benar 100%, maka perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut apakah hal ini karena hasil dari kebijakan khusus.
Lalu yang kedua adalah likuiditas. Yang pertama adalah current ratio. Tujuannya untuk memeriksa kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancar dengan menggunakan semua aset lancar. Ini rumusnya adalah aset lancar dibagi kewajiban lancar. Aset lancarnya ini, lalu kewajiban lancar ini totalnya adalah 167. Perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini menandakan bahwa kondisi keuangan yang cukup sehat. Lalu, perusahaan saya tidak ada quick ratio karena saya perusahaan jasa. Lalu yang terakhir adalah cash ratio, yang dengan tujuan memeriksa kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancar dengan menggunakan kas atau setara kas. Rumusnya kas ditambah setara kas dibagi kewajiban lancar. Kas dan setara kas saya dari ini ini loh, mohon maaf, ini ditambah dengan ini, lalu dibagi kewajiban lancar. Ini aslinya 20%. Perusahaan hanya memiliki kas dan setara kas yang cukup menutupi 20% dari kewajiban jangka pendeknya. Yang berarti, jika semua kewajiban jangka pendek harus dibayar, maka perusahaan hanya bisa membayar 20% dari jumlah tersebut. Lalu ada solvabilitas. Yang pertama adalah diri R, tujuannya untuk memahami resiko struktur modal perusahaan. Rumusnya total utang dibagi ekuitas kali 100. Total utang itu ini, lalu ekuitas ini. Hasilnya adalah 50%. Ekuitas yang dimiliki perusahaan adalah 50%, maka struktur modal perusahaan masih cukup sehat karena utang tidak melebihi besar dari ekuitas. Lalu ada debt ratio. Tujuannya menilai kesehatan neraca keuangan perusahaan. Rumusnya total utang dibagi total aset. Total utang seperti yang di atas, lalu total aset ada di sini, tambah di situ, lalu hasilnya 20%. Nah, dari total aset yang dimiliki perusahaan 20% dibayar oleh hutang. Maka tingkat utang terhadap aset masih cukup rendah, yang berarti perusahaan lebih banyak menggunakan modal sendiri untuk operasionalnya. Lalu ada yang terakhir, time interest ratio. Tujuannya mengetahui kemampuan perusahaan membayar bunga hingga beberapa tahun. Rumusnya laba sebelum pajak dan bunga dibagi beban bunga. Laba sebelum pajak dan bunga saya ambil di sini, lalu beban bunga. Mohon maaf, laba sebelum pajak penghasilan saya ambil di sini, lalu beban bunga saya ambil di sini. Itu hasilnya minus. Presentasi minus menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar bunga utang karena laba sebelum pajak dan bunga tidak mencukupi. Lalu ada yang terakhir, rasio aktivitas. Yang pertama adalah account receivable turnover. Nah, tujuannya untuk mengukur seberapa cepat piutang perusahaan berputar menjadi kas. Caranya kita mencari net credit sales, yaitu dari total penjualan kredit, retur, dan diskon. Nah, di perusahaan saya hanya mendapatkan di total penjualan kredit. Ini saya dapatkan dari Google, karena di manunya tidak ada. Lalu rata-rata piutang. Hasilnya 101,25. Perusahaan mampu menagih piutangnya sebanyak 101,25 kali dalam setahun. Ini menunjukkan efisiensi tinggi dalam pengelolaan piutang. Semakin tinggi angka ini, semakin cepat perusahaan mengubah piutangnya menjadi kas. Lalu tidak ada inventory turnover karena saya perusahaan jasa. Lalu
Working capital turnover. Tujuannya mengukur efisiensi penggunaan modal kerja. Eh, Rumusnya, penjualan tahunan bersih dibagi ekuitas di awal periode plus di akhir periode dibagi dua. Untuk penjualannya tahunan bersih, saya ambil dari laba tersebut, dari pendapatan bersih, lalu untuk total ekuitasnya saya ambil di sini. Ini saya kurangi, saya tambah dengan ini, lalu saya bagi dua, hasilnya 151,87. Modal kerja perusahaan berbatas sebanyak 151,87 kali dalam setahun. Ini menunjukkan efisiensi tinggi dalam penggunaan modal kerja. Semakin tinggi angka ini, semakin baik perusahaan dalam menghasilkan pendapatan modal kerja. Lalu ada fixed asset turnover, mengukur efisiensi penggunaan aset tetap. rumusnya ada penjualan tahunan bersih dibagi dengan aset di awal periode ditambah di akhir periode dibagi dua. Hasilnya 57,4, menghasilkan 57,4 dalam penjualan 1 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan aset tetap dalam menghasilkan pendapatan. Lalu yang terakhir adalah perputaran aktivitas. Tujuannya untuk mengukur seberapa efisiensi perusahaan menggunakan semua asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rumusnya adalah total penjualan dibagi total aset. Total penjualannya ini, lalu untuk total aset itu ini. Lalu hasilnya adalah 335. Dari setiap satu aset total yang dimiliki perusahaan mampu menghasilkan 335 dalam penjualan. Angka yang sangat tinggi menunjukkan bahwa aset perusahaan sangat produktif dalam menghasilkan pendapatan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.